Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar, selamat berjumpa kembali. Mohon maaf kami beberapa waktu nggak upload video ya, karena kebetulan di bengkel alhamdulillah sibuk banyak kerjaan, jadi kami nggak sempat bikin video karena kebanyakan untuk pasiennya buru-buru. Kesempatan pagi hari ini kita tangani sedikit keluhan dari customer kita atau dari subscriber kita ya. Kebetulan jauh-jauh ke sini katanya untuk mobilnya sini ada keluhan untuk air radiatornya itu sering berkurang ya. Intinya di bagian radiatornya itu sering jebol. Bisa kelihatan di sini untuk reservoirnya seperti ini ya. Kita coba buka untuk tutup radiatornya. Bisa kelihatan. Airnya keruh ya seperti itu. Coba hidupkan untuk mesinnya untuk mengetahui keadaan kompresi ya. Karena untuk faktor air berkurang atau posisi air radiator kembali ke cadangan seperti ini yang sering kami temui baik di mobil apapun itu. Cuma kebetulan untuk kesempatan kali ini atau keluhan kali ini kita tangani di mobil T120 SS injeksi. Cuma untuk kebanyakan mobil, untuk kasusnya biasanya penyakitnya sama. Untuk keluhan seperti ini biasanya penyakitnya ada di bagian packing cylinder head yang sudah jebol, atau bisa saja untuk bagian headnya itu melengkung ya. Tapi melihat kondisi air radiator seperti ini, kemungkinan untuk gejala awal ya, untuk awalnya itu kondisi radiator mampet, sehingga untuk sirkulasi airnya itu tidak lancar dan akhirnya overhead, dan untuk packing headnya itu atau packing dexelnya itu jebol. Kita coba tes hidupkan untuk melihat kondisi kompresi apakah prediction kami di sini memang benar, karena kemarin-kemarin kami hanya komunikasi lewat WA ya sebelum untuk unitnya diantar ke sini. Gelembung di radiator sudah kelihatan sangat jelas. Kami katakan di sini sangat jelas ya. Kemarin sebenarnya sempat kami suruh coba seperti ini, tapi katanya nggak tahu ya, nggak paham, makanya langsung diantar ke sini. Cuma prediction kami di sini sudah mengerucut ya. Untuk penyebab mobil ini air radiatornya sering berkurang, kemudian untuk radiatornya sering jebol, dan untuk air kembali ke reservoir seperti ini. Untuk penyakitnya adalah kebocoran kompresi. Cuma untuk faktor kebocoran kompresi seperti yang kami katakan tadi, ada beberapa hal, bisa dari packing head yang sudah jebol, atau bisa saja dari head silindernya itu sendiri yang sudah melengkung atau retak. Tapi untuk T120 SS di sini, kalau untuk kasus retak jarang ya, kami jarang menemui. Cuma kebanyakan untuk packing head sering jebol dan head silindernya itu melengkung. Dan sekalian berbagi pengalaman ya di sini, atau berbagi informasi, tepatnya untuk kawan-kawan driver ya atau user mobil. Kami sering mengatakan di sini atau sering berbagi pengalaman untuk pemakaian air radiator lebih baik menggunakan coolant. Itu efeknya seperti ini kalau tidak menggunakan coolant. Jadi untuk radiatornya itu rawan mampet karena apabila air biasa itu rawan menimbulkan karat dan akhirnya menimbulkan sumbatan di radiator. Karena untuk penyakitnya sendiri di sini sudah mengerucut ya, kami katakan mengerucut. Kita lakukan pembongkaran silinder head di sini. Dan untuk membuka silinder head T120 SS di sini tidak terlalu ribet ya. Kita membuka timing bell di sini, timing bell, kipas, kemudian radiatornya kami buka sekalian karena sudah kotor seperti ini, mau sekalian kami kuras. Nanti di finishing kita menggunakan coolant ya. Kita buka dulu timing bellnya, kipasnya, kemudian nanti beberapa baut pengikat
di bagian dalam ya. Untuk manifoldnya nanti kita buka di luar saja biar leluasa. Lanjut, untuk kabel bodi, injektor, dan timing belnya sudah kami lepas ya. Langkah selanjutnya untuk membuka silinder head T120 SS, kita lepas dulu untuk baut pengikat rocker arm ya, beberapa pengikat baut 12. Kemudian nanti disusul ini ya, baut 10 segi 12, beberapa biji. Untuk knalpotnya sudah kami lepas ya dari sini, dari sambungannya. Untuk manifoldnya, intake sama exhaust kita angkat sekalian, nanti kita buka di luar biar leluasa. Dan di sini ada satu bracket ya, jangan sampai terlewat. Ini untuk bracket intake manifold kita buka. Kurang lebih untuk proses pembongkarannya hanya seperti itu ya. Untuk kabel bodinya kita lepas seperti ini biar leluasa. Nah, selanjutnya kita buka dulu bagian rocker arm dan bagian baut silinder headnya. Ya, apa dek? Ya kerja dulu ya. Oke, kerja dulu. Lanjut, untuk silinder headnya sudah terlepas ya, sudah kami bongkar seperti ini. Dan untuk kondisi packingnya seperti ini ya, sudah hancur seperti ini. Bekas kebocoran kompresi juga kelihatan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita cuci dulu ya, kita lepas dulu untuk manifold, intake, dan exhaustnya. Untuk proses pembongkaran di sini tidak ada trik khususnya, makanya untuk videonya tidak kami ambil keseluruhan karena untuk durasinya sendiri sudah dipastikan sangat lama ya. Cuma yang harus diperhatikan paling hanya di bagian soket ya.
Untuk pengunci di bagian soket-soketnya itu diusahakan untuk pembukaannya hati-hati, utamanya di bagian kabel bodi jangan sampai patah untuk pengunci di bagian soket-soket kabelnya. Yang harus diperhatikan adalah nanti ketika pemasangan, utamanya di bagian pengencangan, diwajibkan menggunakan kunci torsi atau menggunakan momen ya. Untuk silinder headnya kami scrub sekalian ya, untuk permukaannya biar rata, biar hasilnya maksimal. Dan untuk packingnya kami nanti pakai packing ori. Dan mohon dipastikan seperti yang kami katakan tadi, untuk pengencangan apabila melakukan pembongkaran silinder head seperti ini, baik di mobil apapun itu, diutamanya di pengencangan ya, utamanya di pengencangan kami tekankan di sini wajib menggunakan kunci torsi dengan tujuan untuk pengencangannya itu rata ya, utamanya rata. Jadi untuk usia pakai packingnya itu bisa bertahan lama. Dan satu lagi, jangan sampai ketinggalan untuk air radiator. Kami sering ingatkan ya, untuk air radiator wajib menggunakan coolant biar untuk mesin atau komponennya tidak sampai hancur atau karatan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita cuci bersih dulu ya. Untuk intake manifoldnya kita lepas, untuk exhaustnya sama juga. Untuk bekas packing di bagian head silindernya kita bersihkan dulu. Dan mohon diperhatikan untuk lubang oli ya, untuk lubang oli yang menuju ke karter, keseluruhan lubang olinya apabila mau melakukan pembersihan di bagian packing silinder seperti ini diusahakan ditutup ya, karena yang dikhawatirkan untuk bekas kotoran packingnya ya itu turun ke karter dan nanti malah sumbat ke jalur oli, akhirnya metal yang terancam. Untuk langkah selanjutnya kita cuci bersih dulu dan kita lakukan scrub di bagian headnya. Untuk water pumpnya karena sudah kasar di sini, kami lakukan penggantian sekalian biar tidak usah bongkar ulang lagi nantinya. Lanjut, untuk silinder headnya sudah kami cuci ya di sini. Kemudian setelah kami lakukan pengecekan di bagian permukaan ya, tepatnya permukaan bawah di sini. Untuk silinder headnya itu melengkung ya. Untuk melakukan pengecekan kawan-kawan di sini bebas ya, bebas mengambil opsi, bisa menggunakan kaca. Kita tempel di kaca yang tebal ya, untuk melihat permukaannya apakah menempel semua atau ada yang renggang, atau bisa menggunakan benang. Nah, setelah kami lakukan pengecekan, ternyata di bagian permukaan silindernya itu tidak rata ya atau melengkung, makanya kami lakukan scrub seperti ini. Dan untuk di bagian blok ya sudah kami cuci bersih untuk permukaannya. Untuk packingnya kami menggunakan packing original ya di sini. Mohon diperhatikan untuk permukaan bekas packingnya itu harus benar-benar bersih, dan pemasangan packing jangan sampai terbalik. Kami menggunakan packing part original ya di sini. Untuk langkah selanjutnya kita pasang dulu ya untuk silinder headnya ke sini, kemudian nanti kita kencangkan untuk baut silinder headnya. Pengencangan baut silinder head ya, di sini pengencangan baut silinder head kita lakukan 2 kali pengencangan. Untuk yang pertama kita kasih torsi di 50 Nm, kemudian tahap finishing. Kedua kita kasih pengencangan di 65 Nm.
pengencangan tahap kedua, pengencangan di 65 Newton meter ya. Untuk silinder headnya sudah kita kencangkan di 65 Newton meter ya. Jangan sampai terlewat, mohon dicek berulang ya. Dipastikan bautnya kencang semua. Untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan timing belt dan penyetelan klep dan pemasangan kabel-kabelnya. Untuk penyetelan klep biar lebih detail, kami taruh linknya di deskripsi ya. Sekalian link pemasangan timing belt untuk T120 SS. Kalau diambil durasinya keseluruhan sudah dipastikan untuk durasinya itu lama ya. Takutnya kawan-kawan jadi gagal paham dan jenuh. Makanya untuk penyetelan klep dan pemasangan timing beltnya silahkan kawan-kawan tengok link di deskripsi. Langkah selanjutnya kita pemasangan timing belt dan pemasangan kabel-kabelnya. Lanjut untuk mesinnya sudah hampir selesai kami rakit ya. Tinggal pemasangan cover klep, pengisian air radiator dan pengisian oli nanti. Cuma untuk part-part atau komponen pendukungnya sudah terpasang semua seperti ini ya. Kita isi air dulu, kemudian kita isi oli dan pemasangan cover timing, kemudian nanti tahap finishing kita cek kondisi air setelah mesin hidup. Untuk air radiator sudah kami isi ya di sini. Dan untuk oli mesin juga sudah kami isi. Tahap terakhir kita coba ya, kita coba hidupkan. Lihat kondisi air. Mendengar suara full pump seperti ini ya sebenarnya. Sebelum starter sudah ada bunyi full pump seperti itu. Mungkin di bagian ECU-nya sudah dijumper di bagian grounding ya, di bagian grounding full pump. Karena aslinya SS itu tidak seperti ini. Full pump hidup setelah di starter. Apabila seperti ini, kami pastikan di sini untuk startnya tidak akan panjang ya, karena untuk bensin, untuk bahan bakar juga kayak rel ya di sana di bagian injektor itu sudah terisi penuh, kemungkinan sekali starter langsung hidup. Alhamdulillah untuk air radiatornya sudah tenang ya seperti ini, walaupun ada sedikit-sedikit gelembung, wajar ya karena baru pertama kali diisi, mungkin ada celah udara di bagian dalam. Cuma untuk kebocoran kompresi kami pastikan di sini sembuh. Penyakitnya hanya dari bagian packing head yang sudah keropos seperti itu karena salah pemberian air ya, menyebabkan sumbatan di bagian radiator dan akhirnya di bagian silinder headnya sampai bengkok seperti itu. Dan tak lupa kami ingatkan ya, tak bosan kami ingatkan untuk penggunaan air di sini kami katakan wajib ya, wajib menggunakan coolant untuk menghindari hal seperti ini. Dan mungkin untuk tutorial kali ini dalam cara mengatasi kasus atau keluhan
overhead khususnya di mobil T120SS. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mesin T120SS. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.